Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Amanda Putri dengan NIM 2305076046 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat gak buat belajar? Masih. Oke. Hari ini ada yang gak hadir kah teman-temannya? Ada. Siapa aja? Lady sama Foni. Mana tuh mereka? Ini Olimpiade. Olimpiade apa? Fisika. Oh, Mbak Foni? Ada orang ikut Piala Dunia. Oh, keren ya. Konfirmasi kayak itu tuh ikut Piala Dunia. Oke, semoga teman-teman kita yang di lomba bisa menang ya dan membanggakan sekolah. Amin. Dan hari ini kita akan belajar mengenai teks rekon. Ada yang tahu teks rekon itu apa? Ada. Oke, kita akan mempelajarinya hari ini. Oke, jadi teks rekon ini adalah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman yang telah lalu dan telah diamati secara kronologis. Nah, tujuan dari teks rekon ini yaitu untuk memberikan informasi dan juga menceritakan pengalaman pribadi. Nah, teks rekon ini adalah teks yang bersifat naratif dan juga memiliki struktur yang jelas, sehingga kita sebagai pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang akan disampaikan. Lalu kita lanjut ke fungsi dari teks rekon. Nah, yang pertama yaitu sebagai dokumentasi pengalaman atau peristiwa. Teks rekon ini berfungsi menyimpan rekaman pengalaman pribadi atau kejadian penting, sehingga bisa dibaca kembali di masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman seperti pengalaman liburan atau pengalaman mengikuti apa lomba gitu, kalian bisa menulisnya ke sebuah teks rekon agar nanti di masa depan kalian bisa membacanya kembali sebagai kenangan kalian. Lalu yang kedua yaitu untuk berbagi pengalaman. Nah, lewat teks rekon ini seseorang bisa menceritakan kisah yang dialaminya, sehingga orang lain yang membaca bisa ikut merasakan atau mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Misalnya nih, ibu habis pergi liburan ke Inggris. Nah, ibu menuliskan pengalaman ibu ini di sebuah teks rekon. Nah, lalu kalian membacanya, jadi kalian bisa ikut merasakan seolah-olah kalian juga pergi liburan di Inggris, seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis. Nah, dengan menuliskan peristiwa secara kronologis ini, kita juga bisa belajar menganalisis runtutan kejadian, memahami sebab akibat, dan juga mengembangkan pemikiran logis kita. Nah, jadi dengan kita menulis teks rekon, kita bisa menganalisis runtutan kejadian-kejadian peristiwa yang kita alami, sebab akibat juga dari peristiwa yang kita alami, sehingga bisa mengembangkan pemikiran kita ke sebuah teks. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri dari teks rekon. Yang pertama yaitu berisi cerita tentang peristiwa masa lalu. Contohnya seperti tadi, pengalaman liburan seseorang, atau bisa jadi kisah seorang tokoh sejarah. Lalu yang kedua, disampaikan secara kronologis. Nah, disampaikan secara kronologis ini harus berdasarkan urutan terjadinya waktu, peristiwa, sehingga pembaca mudah memahami jalannya cerita yang akan kita tulis ke sebuah teks rekon. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Ada yang tahu contoh kata kerja aksi? Memasak. Ya, betul. Berlari, bisa juga. Ya, bisa mencuci. Selanjutnya yaitu menggunakan keterangan waktu dan juga tempat. Contohnya kemarin, kemudian, setelah itu, pada pukul 1 siang, pada pukul 5 sore. Dan untuk keterangan tempat itu seperti di rumah, di sekolah, di pantai, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu mengandung detail kejadian yang jelas. Kenapa harus mengandung detail kejadian yang jelas? Agar pembaca yang membaca teks kita bisa membayangkan suasana dan juga alur cerita dengan baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis dari teks rekon. Yang pertama yaitu teks rekon faktual. Nah, teks rekon faktual ini adalah cerita yang berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Teks ini biasanya digunakan untuk menceritakan kembali kejadian sejarah, berita, atau juga biografi seorang tokoh penting. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dan disaksikan oleh para tokoh bangsa dan rakyat Indonesia yang hadir. Peristiwa ini juga menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, contoh penggalan teks tersebut adalah contoh dari peristiwa yang nyata yang benar-benar terjadi pada tahun 1945. Selanjutnya ada teks rekon pribadi. Teks ini menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Isinya ini bisa berupa perjalanan wisata, kegiatan sehari-hari, atau juga momen penting dalam hidup penulis. Nah, tujuannya yaitu untuk berbagi pengalaman yang bersifat pribadi dan seringkali disampaikan dengan bahasa yang lebih ekspresif dan juga subjektif. Contohnya, liburan semester lalu, aku dan keluarga pergi ke Yogyakarta. Kami mengunjungi Candi Borobudur yang megah, lalu mencicipi gudeg khas Jogja. Pengalaman ini sangat berkesan karena menjadi momen pertama kali aku melihat candi secara langsung. Nah, yang ketiga ada teks rekon imajinatif. Nah, teks ini berisi cerita yang bersifat fiksi atau rekaan dan bersumber dari daya imajinasi penulis. Jadi isinya ini bisa berupa dongeng, legenda, atau juga cerita fantasi yang tidak benar-benar terjadi. Dan tujuan dari teks rekon imajinatif ini untuk menghibur pembaca sekaligus memberikan pesan moral. Contohnya yaitu pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang kancil yang cerdik. Ia selalu berhasil mengelabui buaya ketika ingin menyeberangi sungai. Nah, dengan kepintarannya ini, kancil bisa selamat dan juga membantu hewan lain yang kesulitan. Lanjut, kita masuk ke struktur dari teks rekon. Yang pertama ada judul. Nah, judul ini adalah frasa atau kata yang mewakili keseluruhan teks. Jadi, tanpa judul, teks tidak bisa dibuat seperti itu. Lanjut, yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan cerita atau latar belakang cerita. Di sini, penulis memberikan informasi awal tentang siapa tokohnya, di mana kejadiannya, dan kapan itu terjadi dan bagaimana situasinya. Orientasi ini penting karena memberi gambaran awal kepada pembaca agar mereka mudah mengikuti alur cerita. Contohnya, pada hari Minggu yang lalu, sekolah kami mengadakan kegiatan bakti sosial di sebuah desa terpencil di Kabupaten Bogor. Semua siswa kelas 9 ikut serta dan kami berkumpul sejak pagi di halaman sekolah. Struktur yang selanjutnya yaitu urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini adalah bagian utama dari sebuah teks rekon. Penulis menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan, sesuai kronologi waktu atau juga logika cerita. Nah, bagian ini biasanya ditulis lebih panjang karena berisi detail kejadian dari awal sampai akhir. Contohnya, pertama, kami berangkat dengan menggunakan 3 bus besar menuju lokasi. Setelah sampai, kami langsung membantu warga membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian, sebagian siswa membagikan paket sembako. Sementara yang lain mengajar anak-anak di balai desa. Semua kegiatan berlangsung dengan tertib dan juga penuh semangat.
Struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, bagian ini yaitu berisi penutup cerita. Penulis bisa memberikan kesimpulan, refleksi, atau pendapat pribadi tentang peristiwa yang sudah dialami. Nah, reorientasi ini membuat teks lebih hidup karena menambahkan sentuhan personal. Contohnya, kegiatan bakti sosial tersebut sangat berkesan bagi saya. Selain bisa membantu orang lain, saya juga belajar pentingnya kerjasama dan kepedulian sosial. Dan saya berharap kegiatan serupa bisa diadakan lagi di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teks rekon. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aktif. Apa aja tadi contohnya? Masak. Oke, apa lagi? Tulis. Ya. Memukul? Ya bisa. Menjemur. Ya betul. Apa lagi? Ibu kalau bercerita. Bercerita bisa juga bercerita. Menjalankan. Ya bisa. Mengalihkan. Apa itu? Dan lain-lain ya, yang bersifat aksi. Yang kedua ada menggunakan kata keterangan waktu. Apa aja contohnya? Kemarin. Ya betul. Apa lagi? Kapan? Ya Besok. bisa. Bahasa Indonesia ya. Oh, Apa lagi? Lusa. Ya bisa. Contohnya lagi pada pukul, misalnya pada pukul 4 sore. Kalau kini pada hari Minggu. Ini bisa. pukul berapa? Ya, hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu pukul berapa? Kita mau libur hari ini. Ibu juga mau libur tuh hari Minggu. Dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung. Ada yang tahu contohnya? Gimana? Maka. Oh, Ya, maka. kemudian. Ya, Setelah itu. betul. Nanti paham bos. Oleh karena itu ibu. Iya, bisa. Dengan demikian. Ya, dari demikian. Ya, oleh karena itu. Dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana ini sangat penting dalam sebuah teks rekon karena agar memudahkan pembaca dalam memahami isi teks yang akan kita tulis. Lalu yang selanjutnya menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini apa aja contohnya? Aku. Ya, aku. Saya. Ya. Kita. Iya, kami, kita bisa. Untuk sudut pandang orang ketiga contohnya? Iya. Ya, iya. Dia. Ya. Kamu. Kamu. Ya, kamu, mereka. Ya, pintarnya semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Kalau tidak. Kalau misalkan teks referannya apa bedanya sama teks itu teks biografi? Nah, kalau teks rekon ini, teks biografi itu kan dia khusus ke satu tokoh nih, misalnya perjalanan hidupnya dia. Nah, kalau teks rekon ini menceritakan pengalaman masa lalu seseorang, seperti itu. Tadi itu kan di bagian Indonesia Sekon yang berdasarkan pribadi itu kata yang dijelaskan menceritakan pengalaman pribadi. Berarti kalau kita menulis buku diari itu termasuk teks sekon. Iya, bisa. Karena pengalaman kita kan, itu bisa juga masuk teks rekon. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau begitu kita lanjut. Oke, sekarang kita akan kuis. Wah. Nah, tapi kuis ini kita akan bagi menjadi 2 tim. Oh my god.
Oke, karena kalian bertujuh berarti ada yang 3, ada yang 4. Nggak apa-apa kan? Beda 1. Oke. Nah, jadi sistem dari menjawab kuis ini adalah kelompok di barisan depan, salah satunya harus siut sama kelompok di bagian belakang untuk menentukan siapa tim pertama dan juga tim kedua. Siapa yang mau siut? Perwakilan. Siut. Iya, boleh. Satu kali. Mungkin masuk kertas. Tiga apa? Dua. Berapa kali? 3. Ikut sekali. Sudah. Berarti yang depan tim 1 ya, yang belakang tim 2. Nah, jadi per tim ini bebas memilih nomor berapa untuk menjawab pertanyaan ini. Dan satu pertanyaan bernilai 10 poin. Sekarang boleh dari kelompok 1 dulu, mau pilih nomor berapa? Aura-aura positifnya itu Berapa? 2. Oke. Kemudian salah satu kaidah bahasa yang terdapat dalam teks itu saya menjawab Bu. Ya, boleh, Tapi boleh. teman saya lebih menjawab. Oh, boleh. Kita masing-masing ya Bu. Boleh. Pertama tadi ada kata kerja, aksi, seperti memasak, mencuci, Ya. seperti itu. Oke, ada Terus rekan saya yang lain. Salah satu kaidah. Mungkin dari keterangan waktu seperti hari ini, besok, dan kemarin. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, kita cek ya jawabannya apakah benar. Salah. Aduh, Jadi ini tim banget. 1 mendapatkan 10 poin. Anjir. Jauh banget. Sekarang tim 2 mau pilih nomor berapa? Ayo, Oke. Kita lihat pertanyaannya. Ini Ayo, apa perbedaan teks rekan pribadi dan rekan faktual? Kalau pribadi tadi kan berisi pengalaman pribadi penulis, Iya. sedangkan kalau yang faktual itu berisi yang nyata atau yang terjadi secara faktanya sendiri gitu. Jadi seperti kayak laporan sejarah atau teks berita. Oke, yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, kita cek ya. Nanti aja. Ya, oke. Tim 2 mendapatkan 10 poin. Selanjutnya tim 1 mau pilih berapa lagi? Nomor berapa? 2 sih Bu. Nomor sudah 4 ya Bu. 4. Oke. Kayaknya tim 1 ini suka angka genap ya? Karena genap itu kanan, karena itu sebelah. Masya Allah. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan teks rekod? Kurang pun soalnya putih. Apa? Jadi teks rekod adalah teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian lampau dengan secara kronologis. Oke, yakin dengan jawabannya? Ya, Ih, kurang tadi bantu temannya. Kalau enggak, aku mau ngomong, cuma udah dulu. Jadi ya udah. Oke, kita cek ya jawabannya. Yeay. Oke, tim 1 sudah mendapatkan 20 poin. Tim 2 jangan salah ya. Tim 2 pilih nomor berapa lagi? Nomor berapa ya? Ganjil. Ayo, nomor berapa? Tanggal 8. Ya, betul, nomor 8. Oke, tanggal 8. Apakah pertanyaannya ya? Ini apa yang dimaksud dengan Anda juga. peristiwa dan teks rekod? Saya tuh apa jawab? Boleh. Jadi bagian peristiwa itu adalah itu bagian yang menjelaskan rangkaian kejadian secara urut dari awal hingga akhir. Akhir. Oke, yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, dikunci ya jawabannya. Kita cek. Benar. Iya. Oke, benar. Ye, 30. Imbang nih poinnya. 1
Nomor 1 lah. Kiri katanya ini genap. Sebutkan salah satu ciri dari tes rekon. Ayo. Pulas, Bu. Gampang-gampang. Boleh. Berisi cerita peristiwa masa lalu nih. Oke, kita cek. Menggunakan waktu apa? Iya sama aja sih. Oke. Mengenai pengalaman berlibur. Oh, bisa. Gitu. Oke. Yakin dengan jawabannya? Jangan Yakin, tahu. Oh. Gak ada yang susah kan? Ini masih awal ya, belum. Kasih deh ujian hari ini. Iya, nanti dia spesial ya ujian sendiri. Ayo. Sekarang tim 2 mau pilih nomor berapa lagi? Nomor berapa guys? Kasih tahu guys. Tanya nomor 10 katanya ya kak? Sudah. Ya yang 10. Apa pertanyaannya? Apa tujuan dibuatnya teks rekon? Untuk memberikan informasi Informasi serta itu bisa membuat menceritakan pengalaman. Ada juga merekam kembali peristiwa itu sebagai bahan inspirasi, Bu. Oke, kita cek ya jawabannya. Betul. Benar. Nah, kayaknya Nggak boleh 30. Imbang nih. Sekarang kelompok 1 lagi mungkin nomor berapa? Ayo terpicu. 5 deh, Bu. Oke, ada 5. Ibu berarti yang terakhir ini anu dong. Spesial yang terakhir. Buat Apa kami struktur pertama dalam sebuah teks rekon? Ya. Saya Bu. Apa tuh? Struktur pertama adalah orientasi, Oke. yaitu bagian yang berisi pengenalan tentang tokoh, waktu, tempat, dan situasi peristiwa. Judul, Bu. Oh iya, bisa juga judul. Oke, kita cek ya. Itu dari Nih. isinya. Yeay! Benar. Oke, sekarang tim 2. Nomor berapa guys? Oh yang tentang aja. Nah, Oke, Biar kanan. Tadi kan kanan. susun dan apa fungsi reorientasi dalam sebuah teks saya rekon? Bu sebagai penulis teks. Oke, ada lagi? Kesan penulis terhadap peristiwa. Oke. Memberikan komentar positif ataupun komentar negatif sebagai suatu saran. Oke, kita cek ya jawabannya. Betul. Betul. Itu kelompok tuh begitu jawab semua. Loh, kamu nggak dengar berarti? Enggak. Jangan salah kiri. Kita 2 nih, mau yang mana kelompok 1? 9. Oke. Angka 3. Mengapa teks rekon menggunakan urutan waktu? Baik Bu. Ya, tuh. Karena teks rekon menceritakan kembali suatu peristiwa sehingga pembaca dapat memahami kejadian secara utuh dan jelas. Oke, sudah fix jawabannya? Sudah. Oke, kita cek. Masih paham Bos? Oke, benar. Nah, pilih itu suka tuh. Mau pilih mana tim 2? Oke. Sebutkan jenis-jenis teks rekon. Satu lagi. Faktual. Ya. Imajinatif. Satu lagi. Tahu. Tadi Waduh. 3 aja. Oh, ternyata kalian fokus ya. Oke. Kita cek ya. Betul. Betul semua. Yeay. Kita benar. Yeay. Enggak lah. Oke, skornya imbang ya. Oh, jelas. Jadi kalian sudah paham mengenai materi dari teks rekon. Iya. Yeay. Terima kasih. Oke, selanjutnya apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Yang bisa jawab Ibu tambahin 10 poin. Saya Bos. Ayo siapa di sini?
yang bisa saya pelajari untuk hari ini itu, jadi untuk dalam menulis suatu pengalaman itu ternyata ada strukturnya, seperti kayak kita memerlukan kata asing, kata waktu, serta kata penghubung. Yang lagi? Jenis-jenis teks record itu ternyata ada 3, ada pribadi, faktual, dan juga informatif. Oke. Jadi untuk contoh-contohnya itu bisa juga menceritakan kembali kayak tadi Ibu bilang, menceritakan sejarah seorang tokoh, bisa juga menggunakan yang faktual tadi berarti pakai teks berita, atau juga menggunakan biografi tokoh penting, bisa juga menggunakan pengalaman pribadi supaya kita tahu runutan juga. Kita harus mengetahui tadi dibilang struktur yang diamati secara terstruktur dari masa lampau, atau bisa juga secara kronologis. Tujuannya tentu untuk memberikan informasi atau untuk menghibur para pembacanya, atau bisa juga untuk keduanya. Oke, kelompok 1 ada yang mau menyampaikan juga? Jawaban kita semua itu. Iya, boleh. Oke, berarti tambah 10 poin untuk kelompok 2. Wajar karena jumlah orang. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa masa lalu secara kronologis. Teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan berbagi pengalaman kepada para pembaca. Lalu ciri-ciri teks rekon juga ada disusun berdasarkan urutan waktu, menggunakan kata kerja asing, serta memuat keterangan waktu dan juga tempat. Nah, jenis teks rekon juga ada 3, yaitu bersifat faktual, pribadi, dan juga imajinatif. Dan struktur teks rekon ini meliputi judul, orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Nah, untuk kaidah kebahasaan dari teks rekon ini juga menggunakan kata kerja asing, kata penghubung, dan keterangan waktu, kalimat sederhana, serta sudut pandang orang pertama atau ketiga. Slide selanjutnya adalah slide yang ditunggu-tunggu. Yeay, Sebelum Ibu nutup pelajaran hari ini, adakah yang masih ingin bertanya mengenai teks rekon? Tidak. Cukup jelas dan Oke, mantap. semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kalian terapkan juga di kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu. Tetap semangat ya kalian untuk belajar ke depannya, karena minggu depan kita akan belajar mengenai cara menulis teks rekon. Seperti itu. Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu, terima kasih. Sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video praktik mengajar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.